Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas penerapan hukum-hukum Newton, khususnya pada benda yang bergerak di bidang datar. Sekedar mengingatkan, untuk yang subbab A, yaitu hukum Newton tentang gerak, dan subbab B, mengenal berbagai jenis gaya, ini sudah kita bahas pada video part 1 dan part 2. Nah, di video part 3 yang ini kita akan membahas subbab C, penerapan hukum Newton, yang poin 1, benda bergerak di atas bidang datar. Penerapan gerak benda pada bidang datar yang pertama yaitu ketika arah gaya searah dengan arah perpindahan. Misal di sini ada sebuah benda yang kita taruh pada bidang yang licin. Jadi ini lantainya lantai licin, sehingga tidak ada gaya gesek antara benda yang warna biru ini dengan lantai. Nah, benda ini kita tarik ke arah kanan dengan gaya F. Maka kalau kita uraikan gaya-gaya yang ada, maka di situ ada gaya berat W, gaya normal N yang arahnya tegak lurus terhadap bidang. Kemudian bendanya ini kan bergerak searah sumbu X. Nah, searah sumbu X, searah sumbu Y. Kalau bendanya bergerak searah sumbu X, katakanlah mengalami percepatan, sehingga berlaku apa? Hukum 2 Newton. Nah, berarti searah sumbu X berlaku hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatannya. Gaya yang searah sumbu X ada apa aja? Ada F saja, berarti OF sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu X. Sedangkan searah sumbu Y, dia diam. Dia nggak bergerak ke atas atau ke bawah, hanya bergerak ke kanan. Sehingga searah sumbu Y, dia berlaku apa? Sigma Fy sama dengan hukum 1 Newton. Dia diam kan? Berarti sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, sigma Fy ada apa aja? Yang positif dulu, yang atas ya. Perjanjiannya yang ke atas positif, ke bawah negatif. Berarti N dikurangi dengan W sama dengan 0. Oh, berarti gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya. Nah, ini adalah persamaan untuk yang searah sumbu Y. Sekarang gimana kalau antara lantai dengan benda itu kasar sehingga ada gaya geseknya yang arahnya berlawanan dengan arah geraknya? Kasusnya tetap sama, cuma lantainya ini kasar. Sehingga sigma Fx sama dengan berlaku hukum 2 Newton, massa dikali percepatan. Nah, akan tetapi sigma Fx-nya ketambahan gaya gesek, sehingga ada di situ yang positif dulu ya, yang arah kanannya yang positif ya. F dikurangi dengan gaya gesek, F gesek sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y, dia diam. Nah, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy-nya ada apa? N min W sama dengan 0. Nah, tetap sama ya. Oh, berarti gaya normal tetap sama dengan gaya beratnya, karena tidak ada gaya lain yang searah sumbu Y. Ini adalah persamaan yang berlaku untuk sumbu Y. Oke, ada contoh soal 3. Sebuah balok kayu diletakkan pada sebuah meja seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Massa balok 5 kilo. Oh, berarti kita tulis langsung. Massa balok sama dengan 5 kg. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Koefisien gesek antara balok dengan meja, mu K sama dengan 0,2. Sedangkan mu S-nya sama dengan 0,4. Tentukan besar gaya gesek dan percepatan balok jika gaya tariknya F-nya 10 Newton, 20 Newton, dan 30. Berarti yang ditanya apa? Ditanya gaya gesek dan percepatan untuk yang A ketika F-nya sama dengan 10 Newton. Yang B ketika F-nya sama dengan 20 Newton. Sedangkan yang C ketika F-nya sama dengan 30 Newton. Kita jawab. Sebelum kita mencari gaya gesek ketika diterapkan gaya F 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton, kita bisa menentukan terlebih dahulu gaya gesek maksimumnya. Gaya gesek maksimum itu apa? Nah, tonton di video
yang part yang kedua, mengenal berbagai jenis gaya. Di situ saya jelaskan ada gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum itu adalah gaya gesek yang muncul ketika akan bergerak. Nah, ketika akan tepat akan bergerak. Nah, itu gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum FSM, F statis maksimum itu sama dengan mu S dikali gaya normalnya. Sama dengan mu S-nya berapa? Mu S-nya 0,4. 0,4 dikali gaya normal. Gaya normal. Ingat, kalau kita uraikan gaya-gayanya, berarti di sini ada gaya berat W, di sini ada gaya normal N, ada gaya gesek F gesek. Nah, gaya normalnya ini kan sama dengan gaya beratnya, nggak ada gaya lain ya, berarti sama dengan gaya berat, sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Massanya 5 kilo, gravitasinya 10, berarti sama dengan 50 Newton. Nah, dikali 50 Newton sama dengan 0,4 dikali 50, 20 Newton. Ini gaya gesek statis maksimum loh ya, bukan gaya gesek ketika diterapkan 10 Newton, 20 Newton, 30 Newton. Oke, kita lanjutkan. Yang A, ketika gayanya ini sama dengan 10 Newton. Loh, cermati, gaya tariknya 10 Newton, gaya gesek statis maksimumnya 20. Berarti besaran gaya geseknya dong. Nah, berarti F ini dia kurang dari gaya gesek statis maksimum. Artinya apa? Dia diam. Kalau diam berarti percepatannya gimana? A-nya sama dengan 0. Nah, kalau A-nya 0 atau dia diam, berarti berlaku hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0. F min gaya gesek sama dengan 0. Nah, F-nya berapa? 10. Berarti gaya gesek sama dengan F, yaitu 10 Newton. Nah, ini untuk yang A. A-nya ketemu percepatannya 0 dan gaya geseknya 10. Yang B, kalau dia F-nya sama dengan 20 Newton. Sekarang perhatikan lagi. Gaya tariknya 20, gaya geseknya 20, sama. Nah, kalau sama berarti apa? Dia tepat akan bergerak. Nah, F ini sama dengan gaya gesek statis maksimum. Artinya dia tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, berarti gaya geseknya sigma Fx. Nah, kalau tepat akan bergerak, itu berarti kan dia belum bergerak. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma F-nya itu adalah F dikurangi dengan F gesek. Sama dengan 0, berarti gaya geseknya sama dengan F. Atau F geseknya sama dengan 20 Newton. A-nya gimana? A-nya kan dia tepat akan bergerak, artinya belum bergerak, berarti A-nya sama dengan 0. Gaya geseknya 20, percepatannya 0. Sekarang yang C. Yang C ini F-nya sama dengan 30 Newton. Kalau F-nya 30 Newton, gaya gesek statis maksimumnya 20. Berarti besaran gaya tariknya F lebih besar daripada F statis maksimum. Dia artinya apa? Sudah bergerak. Kalau sudah bergerak berarti berlaku sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, akan tetapi gaya geseknya, lihat, sigma F-nya ada apa? F dikurangi gaya gesek. Gaya gesek siapa? Gaya gesek kinetis. Nah, berarti kita mencari dulu gaya gesek kinetisnya. F kinetis itu kan sama dengan mu K dikali gaya normal. Mu K-nya berapa? 0,2. Dikali gaya normalnya 50, berarti sama dengan 10 Newton. Nah, ini untuk gaya geseknya ya. Gaya gesek udah kita ketahui. Sama dengan massa dikali percepatan. F-nya 30 dikurangi 10 sama dengan massanya 5. Dikali percepatan kita cari 20 sama dengan 5A. Berarti A sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Lanjut. Oke, yang B. Di sini ada arah gaya. Bagaimana kalau arah gaya membentuk sudut terhadap arah perpindahan? Ada bidangnya sama, tapi gaya tariknya itu miring ke atas.
atau membentuk sudut terhadap sumbu X. Kalau membentuk sudut terhadap sumbu X, berarti gaya ini mempunyai dua nilai, yaitu searah sumbu X dan searah sumbu Y, Fx dan Fy. Ingat, di kelas 1 bab vektor, kalau dia mengapit sudut, nah, mengapit sudut itu berarti cos, nah, berarti Fx sama dengan F cos theta. Sedangkan lawannya, Fy berarti di sini adalah sama dengan F sin theta. Nggak selamanya searah sumbu X ini cos, nggak selamanya searah sumbu Y ini sin ya, tapi tergantung sudut yang kita pakai. Kalau mengapit sudut, dia pakai cos. Nah, lawannya sin. Nah, gitu yang paling gampang. Oke, sekarang kita analisis. Dia bergeraknya ke kanan, tapi dia meskipun ditarik ke atas, dia nggak bergerak ke atas ya. Dikatakan dia nggak bergerak ke atas. Nah, sehingga kalau yang searah sumbu X gimana? Searah sumbu X, dia mengalami percepatan, berarti sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Sigma Fx-nya ada apa aja di situ? Ada Fx saja, dia licin ya, nggak ada gaya gesek. Sehingga di sini adalah F cos theta sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu X. Sedangkan yang searah sumbu Y gimana? Searah sumbu Y, dia diam, berarti sama dengan 0. Sigma Fy-nya ada apa aja? Cari yang ke atas dulu, yang positif yang ke atas. Berarti N ditambah Fy dikurangi dengan W sama dengan 0. Nah, berarti N ditambah Fy-nya apa? F dikali sin theta dikurangi dengan W sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu Y. Bagaimana kalau kasusnya sekarang kita rubah lantainya ini kasar, sehingga muncul gaya gesek yang arahnya berlawanan terhadap arah gerak. Nah, kasusnya tetap sama, cuma kasar. Oke, kita analisis yang searah sumbu X dulu. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Ini tetap sama, berarti Fx-nya sama dengan F cos theta, Fy-nya sama dengan F sin theta. Nah, sigma Fx sama M kali A, berarti di sini ada Fx dikurangi F gesek sama dengan massa dikali percepatan. Fx-nya kan sama dengan F cos theta. Cos theta min F gesek sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu X. Sedangkan yang searah sumbu Y gimana? Sigma Fy sama dengan 0. Nah, ada gaya normal N. Kemudian ada F sin theta, berarti plus F sin theta dikurangi dengan W sama dengan 0. Nah, tetap ya sama dengan yang di kondisi licin. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu Y. Oke, contoh soal yang keempat. Sebuah benda ditarik di atas bidang datar yang kasar, ingat kasar ya, dengan gaya 50 Newton. Nah, F-nya sama dengan 50 Newton. Seperti pada gambar, massa benda 8 kg. Nah, kita tulis dulu ya, F-nya tadi sama dengan 50 Newton, kemudian massa bendanya sama dengan 8 kg. Koefisien kinetisnya berarti mu K sama dengan 0,2. Hitung besar gaya gesek dan percepatan benda. Ditanya gaya gesek dan percepatan. Nah, berarti yang ditanya Fk sama dengan berapa, gaya percepatannya sama dengan berapa. Kita jawab. Fk itu gimana sih? Yang A ini ya. F kinetis itu kan sama dengan mu K dikali gaya normal. Nah, gaya normalnya berapa? Nah, kita uraikan dulu. Ada gaya berat W, ada gaya gesek kinetis, kemudian ada gaya normal. Nah, karena F-nya miring, berarti dia punya dua nilai. Searah sumbu X, yaitu Fx, dan searah sumbu Y, yaitu Fy. Fx mengapit sudut, berarti cos, sama dengan F cos 37 derajat. Sama dengan 50
cos 37. Nah, sama dengan berapa? 50 cos 37 itu berapa yuk? Cos 37 itu 0,8 atau 4/5. Sama dengan coret 10 kali 4, 40 Newton. Sedangkan yang searah sumbu Y, nah di sini ya, Fy ini sama dengan F sin 37. Sama dengan F-nya berapa? F sin 37, F-nya 50 sin 37 0,6 berarti 3/5. Nah, coret berarti 10 kali 3 sama dengan 30 Newton. Ini yang searah sumbu Y. Nah, sekarang kita masukkan lagi. Kita mencari N. Gaya normalnya berapa sih gaya normalnya? Oke. Gaya normalnya sigma Fy sama dengan 0. Dia nggak bergerak ke atas bawah. Sigma F-nya ada apa jadi? N ditambah Fy dikurangi W sama dengan 0. Kita mau mencari N. Berarti N sama dengan pindah ruas. Berarti W dikurangi Fy. Atau sama dengan W-nya berapa? M kali G. Nah, 8 kali 10 sama dengan 80 dikurangi Fy-nya 30. Berarti gaya normalnya sama dengan 50 Newton. Nah, berarti di sini sama dengan μk-nya 0,2. Gaya normalnya 50, berarti sama dengan 10 Newton. Nah, gaya gesek kinetiknya 10 Newton. Sekarang yang B. Yang B ditanyakan percepatannya. Nah, kita tinjau dari arah sumbu X sekarang. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Berarti Fx dikurangi dengan gaya gesek kinetis sama dengan massa dikali percepatan. Fx-nya sama dengan 40. Nah, udah kita cari tadi. 40. Dikurangi F gesek kinetis. F gesek kinetisnya 10. Sama dengan massanya berapa? 8 dikali percepatan. 40 kurangi 10, 30. Sama dengan 8A. Berarti A sama dengan 30 dibagi 8. Sama dengan 3,75. Nah, meter per sekon kuadrat. Penerapan pada bidang datar selanjutnya, yang C, ada gaya kontak. Apa itu gaya kontak? Gaya kontak itu adalah gaya yang muncul karena adanya dua benda yang saling bersentuhan. Nah, misalnya ini, ada benda satu yang warna biru, ada benda yang dua yang warna ungu atau pink ini ya. Benda satu dan benda dua. Nah, ketika didorong dengan gaya F dari sini, F ini kan otomatis benda satu dan benda dua saling bersentuhan. Kalau saling bersentuhan berarti muncul gaya kontak, yaitu F21 atau F12. Dia arahnya saling berlawanan. Nah, kayak gini. F21 ini sama dengan F12. Nah, sekarang kita analisis yang searah sumbu X. Katakanlah bendanya mengalami percepatan atau arah geraknya ke kanan. Nah, berarti sigma Fx sama dengan massa total, ini massa total ya. Massa total dikali percepatannya. Sigma Fx ada apa aja? Nah, F ditambah yang kanan ini, F12. Ada kayak kiri. Ini licin ya, kondisinya lantainya licin. Dikurangi dengan F21 sama dengan massa total dikali percepatannya. Nah, besarnya F12 dan F21 ini kan sama besarnya. Berarti bisa kita coret. Nah, ini adalah F sama dengan massa totalnya itu berapa? Massa 1 ditambah massa 2 kurung ya, dikali percepatan. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu X. Ingat besarnya F12 itu sama dengan F21 loh ya. Terus bagaimana kalau kita ingin mengetahui besarnya gaya kontak? Berapa sih nilai dari F12 atau nilai F21 itu? Nah, kita mencari gaya kontak. Gaya kontak pada salah satu benda. Misalkan yang untuk benda satu. Kita tinjau dari benda satu ini. Berarti sigma F
sigma Fx ya sama dengan massa 1 dikali percepatannya. Sigma F yang berlaku benda 1 itu kan ada apa aja? F dikurangi dengan F21 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Berarti besarnya F21 itu sama dengan massa 1 dikali percepatan ditambah F. Nah, ini adalah besarnya gaya kontak untuk yang benda 1. Bagaimana untuk benda 2? Nah, untuk benda 2 berarti berlaku sama. Untuk benda 2. Untuk benda 2. Sigma F sama dengan massa 2 dikali percepatannya. Sigma F2 ada apa aja? Sigma F2 hanya ada F12. Berarti F12 sama dengan langsung massa 2 dikali percepatan. Nah, simple. Terserah kamu mau mencari besarnya F atau gaya kontaknya dari benda 1 atau benda 2. Nah, bagaimana kalau kondisinya lantainya itu kasar? Nah, muncul gaya gesek F1 dan F2. Kayak gini. Kita analisis satu persatu lagi. Sigma F-nya, yang total ini ya, secara keseluruhan, sigma F sama dengan massa total dikali percepatan. Sigma F-nya apa? Ada F ditambah F12 dikurangi F21 sama dengan, masih ada lagi gaya geseknya. Gaya geseknya ini, ini F1 dan F2. Oke, berarti dikurangi F1 dikurangi F2 sama dengan massa totalnya, massa total dikali percepatan. F21 ini sama besar dengan F12. Nah, bisa kita coret. Berarti F dikurangi dengan F1 atau bisa kita rubah menjadi seperti ini ya. Dalam kurung F1 plus F2. Nah, Anda tetap sama dengan massa totalnya berarti massa 1 ditambah massa 2 dikali percepatan. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk searah sumbu X untuk total. Sekarang kita mau mencari yang untuk benda 1. Gaya kontaknya, gaya kontak untuk benda 1. Untuk benda 1. Sigma Fx sama dengan massa 1 dikali percepatannya. Nah, berarti di situ ada F dikurangi dengan F21 dikurangi dengan F1 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Berarti F21 besarnya F21 pindah ruas ya menjadi positif ya, pindah ruas kanan positif, sehingga di sini sama dengan F dikurangi F1 dikurangi massa 1 kali percepatan. Nah, ini adalah persamaan untuk F21 ditinjau dari benda 1. Sekarang kalau bagaimana ditinjau dari benda 2? Untuk benda 2 besarnya ini sama ya, F21, F12 ini sama. Sekarang kita tinjau dari benda 2. Sigma F sama dengan massa 2 dikali percepatan. Sigma F-nya yang dialami benda 2 apa? F12 dikurangi F2 sama dengan massa 2 dikali percepatan. Berarti besarnya F12 sama dengan massa 2 dikali percepatan ditambah F2. Nah, ini adalah gaya kontak ditinjau dari benda 2. Contoh soal, dua buah benda A dan B masanya masing-masing 3 dan 7 kg. Kita tulis langsung. Massa A sama dengan 3 kg, massa B sama dengan 7 kg. Didorong dengan gaya 30 Newton. Berarti F sama dengan 30 Newton. Nah, kayak gini. Bila G-nya 10, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah percepatan dan gaya kontak yang bekerja pada benda pertama. Ingat ya. Berarti yang ditanya apa? Ditanya berapa percepatannya dan juga berapa gaya kontaknya atau FBA yang bekerja pada benda pertama. Ini kan
Ada FAB, ada FBA. FBA-nya berapa? Nah, kita jawab. Kita cari dulu percepatannya. Sigma F secara total berarti ya, sama dengan massa total dikali percepatan. Ada apa jadi situ? Ada F sama dengan ditambah FAB dikurangi dengan FBA sama dengan massa totalnya berapa? Massa totalnya 3 ditambah 7 berarti 10. Langsung saya tulis ya, 10 dikali A-nya yang kita cari. Berarti ini kan saling menghilangkan ini. Nah, berarti F sama dengan 10A atau F-nya langsung aja. F-nya berapa? F-nya tadi 30, berarti 30 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 30 per 10 atau sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk yang percepatannya. Sekarang gimana FBA-nya? Oke, kita tinjau dari benda satu ya. Berarti sigma FA sama dengan massa A dikali percepatannya. Ada apa aja di sini? Ayo, ada F dikurangi dengan FBA sama dengan massa A-nya 3 dikali percepatannya tetap sama 3. Berarti di sini F-nya 30 dikurangi FBA sama dengan 9. Nah, FBA sama dengan FBA sama dengan 30 dikurangi 9 sama dengan berapa? 21 Newton. Nah, ini adalah gaya kontak yang bekerja pada bidang atau pada benda A. Oke, penerapan yang D, dua buah benda dihubungkan dengan tali. Ada benda satu, ada benda dua dihubungkan tali, kemudian ditarik dengan gaya F. Otomatis tali di sini akan mengalami tegangan sebesar T. Nah, karena di sini talinya sama sehingga ujung kanan dan kiri tetap besarnya T. Kemudian kalau kita uraikan gaya-gayanya, benda satu ada gaya berat 1, ada gaya normal. Benda 2 ada gaya berat 2, gaya normal 2. Sekarang kita tinjau dari sumbu X. Nah, sigma Fx sama dengan, katakanlah mengalami percepatan ya, arah geraknya ke sana. Arah gerak. Berarti sama dengan massa total dikali percepatan. Kita tinjau dulu yang secara total. Nah, berarti gimana? F ditambah T yang sini dikurangi T yang ini sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikali percepatannya. Nah, besarnya T ini kan sama, bisa kita coret. Berarti gaya F itu sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikali percepatan. Nah, ini berlaku, persamaan ini berlaku untuk yang benda ditinjau secara keseluruhan, secara total. Sekarang bagaimana kalau kita tinjau satu persatu dari benda satu? Benda satu. Benda satu berarti sigma F1 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Nah, percepatannya sama ya, percepatan di sini ini sama. Berarti sigma F1, lihat, sigma F1 hanya ada gaya tegangan tali T. Berarti T sama dengan massa 1 dikali percepatannya. Nah, kita bisa menentukan gaya tegangan tali. Tegangan tali T ini juga bisa kita tentukan dari benda 2. Coba kita cari. Benda 2. Benda 2. Sigma F2 sama dengan massa 2 dikali A. Yang bekerja pada benda 2 ada F. Berarti F min T sama dengan massa 2 dikali A. Nah, kita tulis di sini ya. Berarti T sama dengan F min M2 dikali A. Nah, ini bisa juga pakai rumus yang ini. Bagaimana kalau sekarang kondisinya lantainya kasar? Kasar, ada GGC F1 F2. Nah, kita tinjau secara dari total dulu. Sigma F
total ya, sigma F total sama dengan massa total dikali A. F totalnya berarti ada F dikurangi, ditambah dulu ya, yang positif ya, ditambah T dikurangi T yang ini, terus ada GGC F1 dikurangi F1, ada GGC F2 sama dengan massa total berarti M1 ditambah M2 dikali A. T-nya sama, bisa kita coret. Berarti di sini adalah F dikurangi dengan, tak rubah ya, ini ya, F1 ditambah F2 sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikali A. Nah, ini adalah persamaan yang berlaku untuk kalau kita tinjaunya dari total. Sekarang kalau kita tinjau dari benda satu, jadi sigma F1 sama dengan massa 1 dikali percepatan. Sigma F1 ada apa di situ? Ada T min F1 sama dengan massa 1 dikali A. Nah, bisa kita cari T-nya. T sama dengan M1 kali A ditambah F1. Nah, ini persamaan atau rumus untuk mencari T kalau kita tinjau dari benda 1. T-nya sama ya. Kalau T kita tinjau dari benda 2 gimana? Benda 2. Jadi sigma F2 sama dengan massa 2 dikali A. Sigma F2 ada F dikurangi dengan T dikurangi dengan F2 sama dengan massa 2 dikali A. Nah, berarti T sama dengan T kita pindah ke kanan, nah, jadi T kan positif kan? Berarti F dikurangi dengan F2 dikurangi M2 dikali A. Ini M2. Nah, besarnya T kalau kita tinjau dari benda 1 ataupun benda 2 itu sama. Oke, sekarang contoh soal. Benda A bermassa 6 kg. Nah, massa A-nya 6 kg. Massa A ini 6 kg. Kemudian massa B itu 4 kg. Nah, 4 kg. Dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F 60 Newton. Nah, 60 Newton. Seperti pada gambar, jika sistem bergerak dan koefisien kinetis antara permukaan lantai dengan kedua benda itu adalah 0,5. Berarti ini apa? Mu K, koefisien kinetis. Nah, mu K sama dengan 0,5. Percepatan gravitasinya 10. Berapakah besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda? Nah, kita disuruh mencari T. Terserah mau pakai dari tinjauan benda 1 ataupun tinjauan benda 2. Yang paling gampang yang mana? Oke, sekarang kita cari dulu percepatannya. Berarti ditinjau secara total. Sigma F sama dengan massa total dikali percepatan. Sigma F ada apa aja? Ini kasar, kasar berarti ada gaya gesek FA, gaya gesek FB. Ini karena miring sehingga punya dua nilai. Searah sumbu X berarti ada Fx, searah sumbu Y berarti ada Fy. Nah, ini ada gaya normalnya. Seret ke atas. Gaya normal A, ada gaya berat WA, di sini ada gaya berat WB, di sini ada gaya normal NB. Ingat, kalau mengapit sudut berarti dia pakai cos, kalau lawannya berarti dia sin. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Sigma F-nya ada apa aja di sini? Ada Fx, berarti F cos theta. Di sini berarti F sin theta. Nah, kita masukkannya nanti. Sigma F berarti di sini cari yang positif dulu. Fx atau F cos theta. Jadi F cos theta dikurangi dengan gaya gesek A. Kemudian dikurangi dengan gaya gesek B. Ada lagi yang searah sumbu X, Fx ini ya. Searah sumbu X. Sudah. Nah, sama dengan massa totalnya, massa A ditambah massa B dikali percepatan. F cos theta, berarti F-nya berapa? F-nya 60. Cos theta itu berapa? Di sini udah diketahui tan theta itu 3/4. Nah, bisa bayangkan
Kalau misalkan kayak gini, seret, 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 ini theta, ini fx, ini fy, ini f. Tan theta, ingat tan itu apa sih? Tan desa. Tan sama dengan depan per samping, berarti tan sama dengan depan per samping. Depan per samping itu 3/4, berarti 3 depan per samping 4. Kalau ini 3, ini 4, ini pasti gandengannya berapa? 5. Oke, cos theta, cos sami. Cos sami. Cos sama dengan samping per miring. Samping per miring. Cos sama dengan samping per miring. Berarti dikali 4/5. 4/5. Dikurangi gaya gesek A. Gaya gesek A itu kan apa? Mu K dikali dengan gaya normal A. Dikurangi dengan gaya gesek B. Berarti mu K dikali dengan gaya normal B. Sama dengan masa A-nya 6 kilo. 6 ditambah masa B-nya 4 dikali dengan percepatannya. Oke, berarti di sini 5 ini 12. Berarti 12 dikali 4 sama dengan 48. Dikurangi mu K-nya berapa? Mu K-nya 0,5. 0,5 dikali gaya normal A. Gaya normal A di sini sama dengan berat A. Karena nggak ada gaya luar yang mempengaruhi lagi. Nah, berarti sama dengan gaya berat A berapa? 6 dikali 10, berarti 60. 60. Dikurangi mu K-nya lagi 0,5 dikali gaya normal B. Nah, hati-hati, gaya normal B ini dipengaruhi oleh gaya lain, yaitu Fy atau F sin theta. Berarti perlu kita cari dulu. Nah, untuk benda B, berarti sigma Fy sama dengan 0. Kalau sigma Fy sama dengan 0, berarti NB ditambah F sin theta dikurangi dengan WB sama dengan 0. Jadi NB sama dengan WB ditambah dikurangi ya, di WB dikurangi F sin theta. Berarti sama dengan WB nya berapa? WB berat B. B nya masanya 4, berarti 40. Dikurangi dengan F sin theta, F nya 60. Sin demi, ingat, sin demi. Sin sama dengan depan per miring. Depannya 3, miringnya 5. Berarti kali 3/5. Sama dengan berapa? 40 dikurangi. Ini 5 coret. Ini coret. Berarti 12. 12 dikali 3, 36. 40 dikurangi 36 sama dengan 4 Newton. Nah, itu adalah NB. Nah, kita masukkan sini. Berarti ini kali 4 sama dengan 10 A. 48 dikurangi 30 dikurangi 2 sama dengan 10A. 48 dikurangi 30 18. 18 dikurangi 2 16. Berarti 16 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini baru ketemu A-nya. Sekarang kita mencari tegang talinya. Paling mudah kalau kita tinjau dari benda A. Sebenarnya salah satu, mana aja terserah. Kita tinjau dari benda A. Benda A, sigma Fx sama dengan massa A dikali A. Sigma Fx-nya ada T dan Fa. T min Fa sama dengan massa A-nya 6. A-nya udah ketemu 1,6. Berarti T sama dengan, pindah arus kanan ini ya, berarti 6 dikali 1,6 itu berapa? 9,6. Nah, ini plus ya, berarti ditambah Fa itu tadi mu K dikali gaya normal A. Sama dengan 9,6 ditambah mu K-nya 0,5. Gaya berat A-nya berapa? Gaya berat A-nya 60. Berarti sama dengan 30 ditambah 9,6, 39,6 Newton. Nah, ini adalah tegangan talinya.
Kalau mau mencari dari benda 2 atau benda B juga bisa, nanti ketemunya pasti sama, 39,6 Newton. Oke. Penerapannya selanjutnya pada bidang datar. Bendanya bertumpuk. Nah, kayak gini. Ini benda 1, benda 2. Kalau benda bertumpuk berarti yang benda 1 ini punya gaya normal ke atas N1, gaya berat ke bawah W1. Benda 2 ini sama aja dengan ditekan oleh benda 1, ya kan? Benda 2 ini ditekan oleh benda 1, maka dia punya gaya normal 2. Nah, sebenarnya gaya normalnya tulisannya di tengah ya, di tengah, dan W2 nya di tengah juga, tapi biar enggak bertumpukan, nah ini saya taruh di sebelah kanannya sini. Berarti kalau kita mau mencari besarnya N2 gimana? Besarnya gaya normal yang dialami oleh benda 2. Nah, besarnya N2 berarti kita tinjau dari benda 2, sigma FY2 itu sama dengan 0. Berarti N2 dikurangi dengan dia ditekan oleh gaya beratnya benda pertama, dikurangi W1, dia punya gaya berat juga W2, dikurangi W2, ini kurangi W2, sama dengan 0. Nah, berarti gaya normalnya benda 2 itu sama dengan pindah ruas kanan semua, berarti W1 ditambah W2. Berarti gaya normal 2, benda 2 itu sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dikali percepatan gravitasinya. Nah, ini adalah gaya normal untuk yang benda 2 karena ditekan oleh benda 1. Oke, di sini ada contoh soal. Jika massa A-nya 5 kg, kemudian massa B-nya 15 dan G-nya 10. Koefisien gesek antara A dan B itu 0,2 dan B dengan bidang itu 0,25. Nah, di sini ya. Jadi di sini kalau ditarik searah gaya ini, gaya F, berarti benda B ini mengalami gaya gesek arahnya ke sini. Ini adalah FB. Nah, benda A juga mengalami gaya gesek dengan B. Arahnya sama ya, karena ditarik satu arah. Berarti ini adalah FA. Terus gaya normal benda A atau benda A itu berarti di sini NA. Gaya beratnya ada WA. Di sini ada gaya normal B. Ada gaya berat WB. Ditanya minimal dengan gaya berapa agar B bergerak. Minimal berarti belum. Tepat akan bergerak berarti sama dengan 0, ya kan? Sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya di sini ada F, kemudian ada FA dikurangi FA dikurangi dengan FB sama dengan 0. Berarti gaya minimumnya berapa? F sama dengan pindah ruas ya. Berarti FA ditambah FB sama dengan FA, mu A dan B dikali dengan gaya normal A ditambah mu antara B dengan lantai dikali gaya normal B. Gaya normal A ini kan sama dengan gaya beratnya si A, sedangkan gaya normal B belum tentu karena dia ditekan oleh WA. Nah, kita cari dulu NB berarti pakai ini persis. Nah, sigma F Y benda B itu sama dengan 0. Di situ ada NB dikurangi dengan WA dikurangi WB sama dengan 0, atau gaya berat B sama dengan WA ditambah WB sama dengan WA-nya 5 berarti 50 ditambah WB-nya 15 berarti 150 sama dengan 200 Newton. Ini gaya normal si B. Kita masukkan ke sini. Mu A dan B. Mu A dan B ini berapa? Ayo. Mu A dan B. A dengan B 0,2. 0,2 kali NA-nya adalah 50 ditambah mu B dengan bidang 0,25 atau seperempat. Ya, 0,25 dikali NB-nya berapa? 200. Berarti sama dengan 0,2 kali 50 berarti 2 kali 5 10 ditambah seperempat 200 bagi 4 50. Nah, berarti sama dengan 60
Newton. Nah, ini adalah gaya tarik minimum, artinya apa? Belum bergerak ya. Kalau pas berarti gaya tarik. F ketika akan bergerak, tepat akan bergerak. Nah, gitu. Nah, biar lebih paham, di sini ada soal latihan, ada 3 soal. Soal latihan 3, soal latihan 4, dan soal latihan 5. Ini videonya bisa kalian pause, terus dicoba dikerjakan di buku masing-masing. Kalau ada yang kebingungan, kalian bisa tanya melalui komentar di bawah atau bisa juga tanya di grup WA. Demikian untuk video part yang ketiga ini terkait penerapan hukum-hukum Newton pada bidang datar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.